sebelumnya kan pernah mengajar les di anak kembar 3 yang bener-bener Masya Allah ramenya. Terus melihat ke kelas, masuk kelas kayaknya ya sama aja lah kurang lebih, cuma ini lebih banyak aja jadi lebih pusing dikit ya. Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara. Bersama aku Kania Belvarsono dari kelas 8C yang akan menjadi host podcast di episode Miss kali ini. Jadi hari ini kita kedatangan kakak-kakak PSM Unesa yang mengajar di Mapel Matematika. Wah, penasaran gak sih seberapa pintarnya sih mereka? Yuk daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh dong perkenalan dulu biar kita saling akrab nih. Oke, kenalin, aku Intan Ayu Fadila. Betul. Biasanya dipanggil Intan. Ya. Kayaknya? Aku Intan Arli Fauzia, biasanya juga dipanggil Intan. Oke. Kalau aku Kharidatul Anissa, biasa dipanggil Ninis. Iya, oke. Kebetulan kan kakaknya kakak PSM nih. First question nih aku mau tanya, sebenarnya tujuannya kakak datang ke SMP Negeri 4 Surabaya ini ngapain sih? Sebenarnya itu kita buat konversi SKS saja ya. Tapi ya itu pilihnya semester 5 ini, Ada pilihannya kan banyak, ada banyak MBKM. asistensi mengajar, Terus Studi apa? independen, KKN, terus KKN, riset operasi gitu. Kami memilih asistensi mengajar dan mengikuti PSM, program Surabaya Mengajar. Ya kebetulan Surabaya ngadain ini program ini, program Surabaya Mengajar. Tuh. Terus pas setelah itu, setelah tujuan gimana nih first impressionnya kakak setelah datang ke SMP Negeri 4 Surabaya? Keren sih sekolahnya, walaupun kecil ya Iya. tempatnya, tapi kayak program-programnya tuh juga keren-keren, kayak ngadain podcast Iya, ini, studio khususnya keren banget ya. Lalu setelah itu untuk mahasiswi PSM itu boleh memilih sekolahnya sendiri untuk melakukan observasi atau acak. Kalau iya, kenapa kakak milih SMP Negeri 4 Surabaya? Sebenarnya ini kita nggak bisa Iya, milih nggak Oh, nggak SMP bisa yang milih. mana. Iya, Jadi jadi ditentuin Diajak langsung dari sama Satdispendik Surabaya. iya, sama-sama. Iya, Iya. sama. Oh, oke baik. Terus setelah sampai di SMP Negeri 4 Surabaya, itu ngajar di kelas mana aja? Kalau aku ngajar di kelas 8 FGH. 8 FGH. Iya. Kayaknya Kalau aku 7C, 7G, 7H, 8A sama B. banyak banget. Asik 8. Konsisten sekali. Kita juga mengikuti Guru pamongnya masing-masing. Oh, iya, oke. Kayaknya Kalau aku kan guru pamongnya Bu Farida. Jadi Bu Farida itu ngajar di kelas 7 Do sama 7E, terus kelas 8-nya itu 8E, kelas 9-nya 9 Do sama 9E. oh, baik. Terus waktu first masuk ke kelas banget nih, ngajar perkenalan, gimana nih perasaannya? Nervous enggak? Gugup enggak? Bingung enggak? Pastinya nervous sih. Nervous banget. Iya. Kok aku enggak ya? Enggak, tapi orangnya suka gitu. Soalnya ya baru Pasti pertama takut kali gitu loh, sih. iya. Iya, betul. Oh. Terus menurut kakaknya setelah dilihat cara pandangnya kakaknya, perbedaan belajar mahasiswi siswa-siswi Spenvara yang sekarang yang di kelas sama yang waktu dulu zamannya kakak, ini apa perbedaannya? Beda banget ya. Dari penggunaan teknologi. Soalnya dulu kan nggak boleh pakai HP. Iya. Iya. Di sini udah pakai teknologi. Jadi manual semua. Iya, manual semua. Bahkan di SMP aku dulu tuh proyektor juga nggak ada. Oh iya. Iya. Proyektor nggak ada. Jadi ya Kan di sini tiap kelas udah ada proyektornya. Oke. Boleh dong kasih nih kesan setelah mengajar, berapa bulan sekarang ya setelah ngajar itu di SMP Negeri 4 Surabaya di kelas, gimana nih kesan yang membuat kakak ini inget sama kelas ini? Oh, kelas ini loh yang paling ramai dulu aku ngajar di sini gitu. Apa? Apa ya? Ada satu kelas tuh yang buat aku inget banget. Kelas ini juga termasuk kelas yang ramai, tapi
excitednya itu besar, kayak yang murid laki-laki itu lebih excited untuk belajar matematika. Dia sampai maju di depan, kakak ini gimana, sampai duduk di bawah di depan itu yang nggak kelihatan bisa maju, terus dia mau maju ke depan buat tanya-tanya lebih jelasnya. Kelas mana tuh, kelas mana? 7C. No. Oh kebetulan aku 8C dulu, aku 7C. Anaknya. Kalau aku apa ya, 8F sama H masih aman sih sama ini. Yang mungkin buat pusing tuh 8G karena Kenapa? kelasnya panas. Oh. Kan di labcom ya sekarang. iya. Itu kelasnya panas banget, jadi mereka lebih fokus ke pengen cari angin aja. Gitu. Kalau aku ya, kalau aku itu kan ngajarnya ya lumayan 5 kelas. Nah mungkin yang paling menurut aku kayak habis ngajar tuh kayak ya Allah kelas ini habis banget, kayak aku habis banget energinya habis dari kelas itu, kelas 9 doang. Oh. Soalnya yang cowok-cowok itu kayak bener-bener apa ya, gak bisa di Harus Surabaya. iya, karena aku juga kan ini ya apa gak bisa track gitu loh. Orangnya Maksudnya- kalem. Bener-bener tuh yang ngajar di kelas itu cuman kakaknya sendiri, bener-bener satu orang atau ada temennya? Beneran temen? Oh kita kadang Iya, gini sih, iya, saling kadang bantu. kalau free gitu bantu. Kalau sibuk semua ya sendiri. Sendiri-sendiri. Oh. Kalau ngisi semua ya udah Iya, sendiri. sendiri. Awal masuk kelas itu bener-bener masuk sendirian, terus kayak perkenalan, ada games juga. Iya, Iya. masuk sendirian. Awal-awal masih games, masih tanya-tanya perkenalan gitu. Terus ya gitulah, siswanya ada yang rame, ya udah. Kan juga baru awal. Baru kenal kan. Ya, setelah aku tanya tentang cara pandangnya kakak sebelumnya waktu memilih jurusan matematika sampai sekarang, ada nggak jurusan lain yang membuat kakak tertarik? Kalau ada, apa dan kenapa? Kalau aku dulu dari kecil nggak mau sih sebenarnya jadi guru, pengennya ke perawatan. Tapi setelah ada pengalaman adikku lahir, terus lihat dia disuntik, ternyata aku takut banget sama jarum suntik. Jarum suntik literally. Takut banget sama jarum suntik, akhirnya kayaknya nggak deh ke perawatan atau ke kesehatan. Akhirnya ya udahlah, yang biar bisa santai sampai tua kan ya guru, Oh, ya iya. kan, nggak jauh-jauh dari rumah juga, ya udahlah guru aja nggak apa. Kayaknya Kalau dari aku dulu itu selain matematika ini, jurusan yang paling aku inginkan tuh sama juga keperawatan. Tapi waktu SMA nilai biologiku itu kurang memenuhi di keperawatan. Kalau keperawatan kan biologi harusnya tinggi Iya, kan nilainya. betul. Terus sama guru BK, guru wali kelas itu disarankan buat matematika, ya udah ambil ke matematika gitu. Tapi ya di matematika ini ya juga sedikit suka sih, sedikit suka. Sedikit suka banyak yang. Lumayan suka. Kalau aku dari kecil emang sukanya matematika, jadi ya emang pengennya matematika aja. pengen matematika aja. Sukanya. Oke. Terus waktu konseling yang sama guru BK itu kenapa akhirnya awalnya memang dari kakaknya sendiri awal suka bener-bener suka MTK, atau setelah dari bimbingan itu harus masih ragu-ragu buat milih MTK, atau memang udah oh ya udah aku mau MTK aja deh gitu. Masih ragu-ragu sih. Terus habis itu ini ya tanya dulu ke orang tua juga kalau keperawatan di Jember itu bagaimana gitu. Terus nggak boleh Jember kejauhan karena kan kalau keperawatan di UNER pasti tinggi ya nilainya. Sedangkan nilaiku kurang memenuhi. Terus habis itu dipikir-pikir lagi, karena nilaiku matematika yang tinggi, terus ya udah ambil matematika. Kan itu jalur SNBP, soalnya SNBT itu kayak udah males banget belajar lagi. Oh iya. Akhirnya ambil matematika di SNBP. Oke. Terus sekarang kakak di kuliahnya udah semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5. Iya. Terus selama observasi di SMP Negeri 4 Surabaya, harapannya apa nih selama 4 bulan di sini?
ingin nyiptain ke siswa-siswa kalau matematika itu gak semenakutkan itu. Iya, semenakutkan itu. Oke. Matematika seru kok. Seru kok. Oke. Terus selama pembelajaran matematika, selama kalian belajar matematika ada nggak hal fakta unik atau yang seru yang pernah kalian temuin gitu? Apa ya? Kalau aku dulu ada mata kuliah itu namanya sejarah matematika. Kalau menurutku itu seru banget, kayak angka 1, angka 0 itu ternyata ada yang nemuin. Kayak Oh, wow. Iya, kita Iya. belajar kayak bener-bener mengupas sejarah. Sejarah Jadi kita matematika. nggak cuman hitung-hitungan aja, jadi Iya. tahu gitu dulu itu Iya, kayak rumusnya gimana. aljabar kok Kenapa dapat itu kayak apa, gini. ya? Kenapa rumusnya kayak Siapa? gini gitu. terus perjuangannya kakak nih, ceritain dong, ceritain, share sama aku. Perjuangannya kakak selama dari sekolah SD, SMP, SMA sampai bahkan kuliah dan jadi mahasiswa PSM, perjuangannya kakak itu apa, belajarnya kayak gimana? Kalau aku ya, aku suka matematika tuh tanpa sadar. Karena dari kecil suka bantu orang tua jualan, kan orang tua aku pedagang. Iya. Jadi suka kayak memberi kembalian gitu loh, suka ngitung-ngitung. Terus dari TK udah tergolong siswa pinter lah, terus SD, lanjut SMP, ternyata sering itu ikut kayak lomba, iseng-iseng lomba matematika, terus ikut ekstra matematika. Nah, pas SMA, aku awalnya nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran kalau ambil matematika, karena kayak susah gak sih matematika ini. Terus akhirnya pas SNBP ambilnya biologi sama IPA, karena nilainya yang tertinggi itu punya aku dulu. Ternyata nggak keterima. Nah pas ini baru sadar kalau aku dulu tuh ternyata sempet loh suka sama matematika. Apa ini ya jalanku buat selanjutnya. Terus akhirnya ya udahlah banting setir ke matematika. Terus ternyata ya keterima di Keterima, UNESA di alhamdulillah. matematika. Kalau dari aku ya dari SD itu emang suka matematika, tapi lama kelamaan SMP itu kan materinya udah meningkat agak sedikit sulit, itu agak turun sukanya sama matematika. Terus SMA menemukan ini guru yang mudah banget jelasinnya, yang langsung buat kita paham sama materi itu, jadi akhirnya kembali lagi suka ke matematika. Terus fokus nilainya lebih tingkat lagi, membuat nilai kita lebih tingkat lagi gitu. Habis itu ya udah aku pilih ke matematika. Kalau aku dari madrasah itu juga dari kecil juga udah suka matematika. Terus juga pernah ikut kayak olimpiade gitu di madrasah. Terus SMP juga masih suka dan kayak excited banget, kayak semangat banget gitu kalau belajar matematika. Terus pas SMA ya aku ambilnya IPA. Terus background dari keluarga aku juga kan kebanyakan matematika juga. Tanteku itu guru matematika. Terus ada yang Berpendidikan sekali. Iya kakak. iya, dan juga semua backgroundnya itu pendidikan gitu. Jadi gak tahu ya, mungkin karena keturunan juga. Iya, Jadi iya. aku ambilnya pendidikan matematika waktu kuliah. Sebelumnya nih, waktu SD tuh kakak sempat kepikiran gak sih untuk masuk jurusan kedokteran? Pasti kan dulu waktu kecil tuh kan pasti rata-rata, rata-rata kan belum mikirin ke depannya. Rata-rata kan milihnya, oh pasti aku mau dokter untuk membantu semua orang. Pernah gak kepikiran? Pasti pernah nggak sih? Pernah sih. Pernah aku. Kamu nggak pernah? Nggak pernah. Berarti langsung Gak tertarik ke dokter gitu enggak. Oke. Kalau dulu kan masih berubah-ubah gitu ya. Iya. Yang kecil mau jadi dokter, mau jadi guru. Iya ya, oke. Pernah pas SMP juga ternyata pernah ngarepin dokter, tapi pas SMA terus melihat kayak kok kayaknya Gak mungkin kan? iya. Iya, baik, Akhirnya baik. enggak deh. Nggak jadi, akhirnya memutuskan buat matematika semuanya nih. Akhirnya ya udah guru aja deh. Oke, selama kuliah sampai semester 5 ada nggak nih tantangan terbesar kalian waktu kuliah di UNESA? Tantangan terbesar Iya. apa sih ya? Mungkin ya
Kalau mahasiswa tuh yang dikejar kan nilai ya pasti. Iya betul. Kalau nilai ya itu dosen yang pelit nilai. Ya, itu ya Allah. Padahal kita udah mengerjakan tugasnya, udah mengerjakan Apapun segala yang apapun yang diperintah. diberikan, udah dikerjakan sebaik mungkin, tapi ngasih nilainya masih nggak sesuai. Iya. Kayak gitu lumayan bikin kecewa sih. Oke, sabar. Sesuai dengan kita. Kira-kira titik terpuncak tercapek terus kayak menurut kalian waktu kuliah itu apa? Puncaknya lelah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen itu apa? Kalau dari aku tugas dari dosen masih oke sih. Kalau aku Oke. ya, karena ya masih bisa dipelajari lah pakai internet sekarang kan Oh, udah canggih banget. iya, 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 Udah iya. canggih banget ya, jadi masih bisa lah. Kalau aku sama ini lebih ke lingkungannya sih. Lingkungannya benar-benar keras banget, kayak pertemanan itu Pertemanan. udah Oh, beda iya, banget iya, sama beda sekolah masalahnya. di SMP, SD, SMA tuh udah beda banget. Ya itu sih. Pertemanan sih lebih. Nanti kalian Utama bakal pertemanan. tahu kalau udah kuliah pasti. Kayak Awal-awal masih oke. Oke. Aduh, mulai Mungkin Nambah semester, mulai jelek sih dong. memilih temannya. Oke. Terus boleh nggak nih kakak kan belajar matematika, mahasiswa matematika yang pastinya pinter-pinter dong, kasih tips dan trik dong, kasih tips and trik untuk siswa-siswi Spenpora supaya lebih giat belajarnya matematika, nggak males-malesan lagi gitu. Apaan dong? tips and triknya sebenarnya matematika itu nggak sulit kalau kalian benar-benar udah paham sama materi itu, terus mencoba latihan-latihan soal yang berkaitan, apalagi matematika kan sangat penting di kehidupan sehari-hari, berkaitan semua kan. Kenapa tuh? matematika itu. Nah itu bisa menjadi tips and triknya, latihan-latihan soal yang menyangkut kehidupan sehari-hari, terus kan jadi lama-kelamaan terlatih bisa mengerjakan soal, bisa paham materi gitu. Kalau nggak bisa pun tanya juga bisa, maksudnya nggak usah takut lah bertanya kan. Biasanya ada tuh siswa yang benar-benar takut banget buat ngomong, terus takut banget buat bertanya. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Aku dulu juga nggak bisa, tapi Sebenarnya sekarang nambah pengetahuan nggak sih Iya. buat pertanyaan, buat tanya-tanya kakaknya? Karena ini ya menurut aku tuh matematika tuh kayak bukan soal angka aja, tapi bisa melatih otak kamu tuh biar nggak gampang menyerah gitu loh. Oh iya, Kalau ngerjain matematika, pasti kalau matematika itu kan ilmu pasti ya, Iya. jadi jawabannya pasti itu gitu. Pentingnya belajar matematika ini apa sih? Kan kata kakaknya kan buat kehidupan sehari-hari kan pasti ada matematika. Contohnya apa? Pentingnya ini apa sih? Kehidupan Ya contoh mudahnya kayak yang diskon itu loh. Ya, Kalau kita diskon. belanja kan. Oh, kita bisa menerapkan Iya, betul. rumus matematika, diskon. betul. Kita juga nggak mudah dibodohin sama orang gitu Betul. kan. Jurusan yang kakak ambil ini kan matematika, termasuk golongan mudah untuk dipelajari atau golongan susah nih untuk dipelajari? kalau pendidikan matematika masih Iya, oke. masih oke. Kalau Masih kan oke. ada Iya, di masih matematika murni itu baru bener-bener matematika. Apa tuh bedanya? kalau di pendidikan ini kan ini ada teori belajarnya kita buat cara mendidik siswa dari tambahan mata kuliah itu. Kalau matematika murni itu benar-benar membahas matematika. Kayak integral yang bener integralnya ada Oh. banyak. Tahu kan? Iya, tahu. Nah, kayak gitu lah Iya. salah satu contohnya. kalau pendidikan kan nantinya bakal ke sekolah, jadi kita lebih fokusnya ke cara mengajar. Cara Oke, memahami oke. siswanya Oke. nanti kalau gini gimana gitu gimana. Sebelumnya kakak tuh nonton Clash of Champions punya Ruang Oh. Guru nggak? Nonton nggak? Sempet kepikiran nggak nih untuk Itu bener-bener aduh orang pintar Langsung tahu jawabannya. Ada tahu yang season ini dari matematika ya nggak sih? Cewek kak siapa gitu? Ada dari matematika. Pernah dibuka? Iya pernah. Oh, oke. itu IG-nya di atas. Iya keren sih itu. Lalu memang dari awal itu memang pengen masuk jurusan matematika atau ada jurusan lain yang membuat tertarik ini? Kalau aku
yang dari kecil suka matematika ya ambilnya matematika. Tetap matematika. Iya. Nggak pernah berubah sama sekali. Gak tahu ya, gak ada tertarik gitu sama apa. Gak tahu. Berarti matematika. Iya, selalu matematika terus. Pas dapat kuota SNBP itu juga pilihannya satu matematika, yang dua juga matematika. Matematika semua. Dulu waktu SD, SMP, SMA pernah nilai matematikanya kalau misalnya unblock gitu sempet kecewa nggak, padahal kakak tuh aku sukanya MTK, aku ngerasa passionku tuh di MTK, pernah kayak ngerasa kecewa nggak? Iya pernah sih, kalau juga ada temen yang nilainya lebih tinggi. Oh dari iya aku. iya betul Iya, betul mas betul. aku sih. Makanya Kalau aku dulu jurusannya pengen keperawatan, habis itu milih ke matematika. Kan aku jalur SNBP pakai nilai rapot itu. Pilihan satunya pendidikan matematika, pilihan keduanya pendidikan kimia. Mana kimia ya? Iya. Aduh, satu jurusan pilihan pertamanya pendidikan Matematika. Oke. Iya. kimia. Oke. Kok aku dulu pilihan pertama biologi, kedua IPA. Terus ya gara-gara nilai itu sih, terus ternyata baru sadar ternyata ya udahlah matematika. Terus pas waktu SMP juga sempat diajar guru matematika yang enak banget gitu loh cara mengajarnya. Terus aku punya ambisi buat mengajarkan ke siswa nanti biar siswa tuh seneng gitu matematika, nggak nganggep kalau matematika tuh serem gitu. Baik. Kalau kamu sendiri Iya, kamu pengen jurusan apa jurusannya? Suka nggak sama matematika? Kamu suka nggak sama Iya. Suka banget. Serius? Ya, serius. SD tuh dulu sempet gak suka, bener-bener gak suka banget karena aku pindahan kan, jadi harus nyesuaiin dulu Iya, sama iya. lingkungan sekolahnya yang baru, temen-temennya juga baru. Terus karena dulu SD kelas 2 aku pindah ke Surabaya, jadi kayak masih harus kenalan sama teman-teman yang baru, jadi belum kayak akrab banget gitu. Sampai waktu kenaikan kelas 6 itu aku baru mulai les. Di kelas 6 itu semester 2an itu baru aku bisa matematika dan aku menguasai semua pembelajarannya. Terus aku menyesal banget karena itu kan nilai yang harusnya aku gunain buat SMP kan, ya itu aku menyesal, ya nggak bisa lagi nih, harus gimana nih. Terus akhirnya karena dulu masih bisa pakai zonasi, jadi alhamdulillah karena rumahnya deket, alhamdulillah bisa keterima di SMA Negeri 4 Surabaya. Itu pun keterima karena lewat pagu gitu. Lalu sudah sih sampai SMP juga sebenarnya masih suka, cuman nggak ada ketertarikan buat masuk ke jurusan matematika. Sebenarnya dari dulu SD tuh lebih pinginnya ke dokteran. Jadi tuh masih mikir-mikir lagi deh, wah ya kayak ini. bisa lah, bisa. Amin, terima kasih. Setelah Tapi kamu ini nggak sih, maksudnya kalau matematika itu pasti berguna di semua jurusan. Iya, betul. Pasti ada Semua matematika. jurusan pasti Iya, ada. betul. Iya, kayak mengelak ada kan temanku, aku nggak mau masuk ini soalnya ada matematikanya gitu. Nggak mau matematika gitu. Tapi semua jurusan kan pasti ada. Iya, pasti ada. teknik pun Matematika ada. dasar. Iya tuh. Dulu waktu SD, SMP, SMA kan passionnya rata-rata kan matematika nih kakak-kakaknya nih. Nilai belajarnya yang lain-lain, mapel yang lain-lain tetap stabil atau ada yang down sampai down banget. Karena kayak nggak peduli ngapain sih belajar ini gitu. Nilai lain ya diusahakan tetap stabil, soalnya stabil. juga mempengaruhi rata-rata. Oh iya. Jadi nggak fokus ke matematika aja. Stabil semua ada berarti. Iya stabil, tapi karena aku dulu di pondok ya, jadi nilai ada satu pelajaran. Iya di pondok. Di dulu. pondok dulu. SMP SMA di pondok. Makanya kayak merantau udah terbiasa. Ini juga pondok. Mau di mana? Nah, aku di Jombang. Di Jamban di? Di Darul Ulum. Oh, temanku kebetulan pondok di sana sekarang ya. Makanya. Kalau aku mondok di Jaksel. Oh ya betul. Sakofa. Oke, Tapi di aku, Jaksel. SMP dulu enggak, SMP-nya di Gresik. Oke. SMA-nya aja. Iya. Kenapa tiba-tiba pindah dari Gresik ke Jaksel, jauh banget itu? Memang ke orang Sebenarnya tua. dulu itu udah survei pondok kemana aja, ke Jombang, ke ini Darul Ulum, terus juga ke Bu Ireng, banyak sih. Tapi gak tahu kan itu di Jaksel itu juga ada sepupuku yang mondok di sana. Terus pas ikut penjengukan itu kan sambil survei,
terus kok tertarik di sana, jadinya ya udah Mau di sana sampai kuliah ini. sampai iya 3 tahun aja kan MA SMA. kuliah. Ya oke. Setelah berbincang tadi yang kayak keluar out of topic banget dikit gak apa-apa lah ya. Ada nggak nih tokoh yang membuat kakak terinspirasi untuk akhirnya terjerumus ke matematika? Ke aku guruku SMP itu sih. Kenapa? Ya yang mengajarnya enak banget dan masuk banget ke otak, cepet ya masuknya. Jadi pengen kayak beliau aja. Terus Boleh dong spill nama gurunya? namanya Bu Ika Putri. Oke. Terima kasih sekali. Kakaknya? Ada juga guru SMA yang sangat memotivasi, cara mengajarnya sungguh mudah dipahami, langsung paham. Setiap gurunya ngajar itu pokoknya excited buat maju, aktif mengerjakan. Iya. Kemudian ada tokoh lain juga, Jerome Pauline. Pernah ikut webinarnya yang di UNER kemarin. Iya. Keren sih orang gitu emang. Kalau aku sama sih ada guru waktu di MA itu. Beliau tuh ya sabar, terus enak juga cara ngejelasinnya. Jadi aku terinspirasi dari beliau. Oke, baik. Rata-rata guru semua ini. Selama kakak ngajar MTK di SMP Negeri 4 Surabaya, terus masuk kelas, gimana nih menurut kakak dilihat dari cara pandangnya kakak, cara responnya anak-anak ke kakak gitu gimana? Kalau cara responnya anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada yang excited, ada yang kadang kayak kelihatan males gitu. Jadi mereka tuh ada yang pernah disuruh ngerjain, terus mereka malah mainan bola coba. Oh, Dalam kelas. Oke, kayaknya kelasku juga termasuk tuh. Ada juga anak yang kelihatan rajin banget, terus tanya aku, kalau nggak bisa tanya. Oh, ya sama. Sama sih, ada yang excited, terus ada yang rame sendiri, udah dibilangin berkali-kali, ya udah. Iya kurang lebih sama sih. Cuma ada juga siswa yang bener-bener diem terus ngerjain terus selesai duluan. Oh iya. Itu kayak wow. Keren banget. Padahal teman-temannya tuh rame di kelas, tapi ada dia yang ternyata suka juga sama matematika ini kegiatannya. Terus selama pembelajaran berlangsung di kelas, gimana perasaan kakak waktu awal ngajar sampai sekarang? Udah terbiasa atau gimana? Mulai terbiasa dengan keramaian yang selalu diatur gitu, tapi ya maklum sih masih Iya. kelas 7 saya. Baru peralihan dari Iya, SD ke SMP. masih dewa SD. Hah? Iya, ini sih udah terbiasa karena udah beberapa kali masuk ke kelas juga kan. Jadi pas awal-awal itu kayak masih bingung cara mengondisikan kelasnya gimana. Terus sekarang ya lumayan udah bisa mengondisikannya. Kalau aku sebelumnya kan pernah mengajar les di anak kembar 3 yang bener-bener Masya Allah ramenya. Terus lihat ke kelas, masuk kelas kayaknya ya sama aja lah kurang lebih, cuma ini lebih banyak aja jadi lebih pusing dikit ya. Udah itu aja sih kayaknya. Selama ngajar di kelas, ada nggak nih tantangan terbesar kalian yang menguji kesabaran kalian untuk ngajar di kelas? Yaitu mengondisikan kelas. Iya. Kelas. Juga ini sih kan kayak pemahaman orang kan tiap Beda-beda. tiap orang kan berbeda. Jadi kadang tuh ada yang kan ditanya udah paham semuanya gitu, ada yang belum paham gitu. Jadi ya kita harus menjelaskan lagi gitu. Buat matematika lebih seru lah di kelas itu. Iya bener sih. Baik. Apa lagi ya? Boleh nih langsung aja. Last but not least nih, ada nggak sih pesan atau quotes untuk siswa-siswi di SMP Negeri 4 Surabaya, atau mungkin buat orang-orang yang lagi nonton? Kalau aku matematika itu sebenarnya gampang. Matematika itu kayak cinta. Oh betul.
kadang-kadang sulit dipahami, tapi kadang-kadang juga gampang kan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, sering-sering menemui mereka, pasti nanti akan lebih menyenangkan. Oke. Sebenarnya matematika itu tidak sulit, tapi dengan mencoba-coba, pokok jangan pernah takut salah, kan dari kesalahan itu akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Oh, iya, iya. Kalau aku ini aja sih, kalau kamu bisa sabar sama matematika, kamu pasti bisa sabar sama semua hal. Kata-kata hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton episode Miss kali ini. Tetaplah di Miss, media inspirasi siswa Spenfora. Goodbye.